Belum pernah. Nah itu Pak Guru kami. Kalau abang kena tangan apa? Kasus apa? Baju dikeluarin uppercut tapi karena guru Buk, langsung sini. jelas. Hati. Guru gue itu tinggi 185. Oh. Profesinya lembut alias wasit tinju. Fix. Nah, praktek lah kita itu basket. Praktek basket, 3 point. 3 point. Saya 3 point tuh. 3 point masuk. Maaf. Jadinya udah salah sih. Salah. Udah nggak enak ya? Begini. Iya begini. Iya begini. Kayak udah. Tadi aja kita udah shock. Ini puncak. Jadi kita mau pergi kemana, dia nggak bisa nih. Salah satu si orang ini temen gue juga. Besok kita liburan ke puncak lah apa? Ya gue nggak bisa ikut lagi. Nonton Michael Jackson. Michael Jackson. Singapura memang. Itu gue nggak tuh. Wah, time out. Bang Ari di mana Bang Ari di? Olahraga tiap hari. Kemarin dia ini ya, apa namanya, padel ya? Padel. Hari ini katanya ini lari 100 meter. Mau jadi Usain Bolt, katanya mau jadi Usain Bolt. Memang jelas. Bang Ari olahraga terus, katanya mau kasih turun perut. Cuma terlalu lama. Saya sendiri di sini. Ali di mana Ali? Olahraga juga. Olahraga. Oh ya biar tidak ambeien ya gitu. Hari kritik juga ada ambeien. Ada dia, sumpah. Hari itu pas di sini. Bagaimana? Aduh. Goks! Capek banget tadi kita main. Capek banget kita main, Bos. Aduh. Tadi poin lu tuh. Kau lihat. Dari mana? Saya 1 kali shot ini, 6 poin. Kau sudah pernah lihat belum? 2 kali kotak dong. Itu Orang lapangan sebelah. kemampuan cuma 3 poin. Kami tadi bikin 7 poin kami bikin. Abang saya percaya nih. Tadi putar-putar, oke. Ini tadi ikut juga. Top skor dia. Kau tuh terlalu pandang remeh saya. Kau baca dong ini. Stand Up Indo Basketball. Kau terlalu remehkan saya. Abang bisa jago. Masih masuk. Nggak ada yang mau jaga dia. Bahaya dia. Bahaya. Abang dribble belum kocok. Mulut mau astagfirullah. Ya iyalah semua pindah lah. Ya kalau nggak. Astagfirullah. Bang Riko gokil. Bang Riko udah datang ke sini. Beliau bukan sembarang beliau juga. Haus dong pasti dong. Haus. Habis ini. Habis olahraga. Minum ya. Sorry kita hidup sehat, kita aktor sekarang apa? Atlet sekarang. Atlet. Iya. Abang kopi ya? Kopi. Americano biar Kopi, Jantung naik. Jantung. Ada kue tidak? Oh ada kue sekalian. Kue timur dong. Ini kue timur. Tapi kita senang sekali abang ini gabung bersama kita di sini. Wih bisa Mantap. Taruh sana. Kenapa jadi saya yang repot? Nah ini bang dengan sambal bang. Sini, Ini menu yang harus ada di warung polisi. Sudah pernah bang? Gue tuh pertama kali makan pisang ada sambelnya di Beautika, masakan Manado di dekat Mustopo tuh. Bukan di usahanya Bang Ari. Bang Ari pernah jualan pisang goreng pakai sambal. Sudah bangkrut. Belum. Sudah bangkrut. Sudah Maksudnya ketika dia membuka pembicaraan itu sudah pakai. Boleh nggak usah itu lagi yang dibahas. Abang. Ya. Abang ini berarti dulu ini streetball juga ya? Streetball. Kayaknya kita pernah ketemu deh bang. Abang streetball juga. Di Malang. Pas di final ya? Di Malang. Di Malang pernah. Iya. Saya dengan Abang Riko di Malang. 2005. Di kampus. Betul di kampus. Tribunnya di sana. Oh bener. Abang bikin apa? Pencuri orang? Pencuri dompet? Kau tuh terlalu ragukan saya punya pergaulan. Oh iya. Keren, orang ini keren. Streetball juga. Streetball dulu. Abang tahu ada kontingen yang dari Makassar nggak?
Nggak tahu. Ada tuh, ada kontingen dari Makassar. Yang di Malang, mereka tembusnya sampai di Malang. Kayak Region Timur kayaknya dulu. Apa sih dulu streetball itu dia punya ini? LA Streetball. LS Streetball. LA Streetball. Dulu dari Makassar 2005 tuh di Malang, dancer IKJ namanya Pian Pitos. Pian. Ah dancer. itu, saya kan sama-sama dengan Pian mereka, BK? Pian BK. Pian BK. Pian BK dulu 2005 itu kan sama-sama. Pak. Dia waktu datang, dia main di Malang itu, Pian. Pian itu dia main di Malang. Main di Malang. Masih umur 14 apa malah dia tuh 13 apa? Nama komunitasnya O31. Betul. O31 Streetball. Kalau Malang. Iya. Abang berarti tidak yang apa namanya basket profesional? Enggak. Oke. Kenapa? Berarti abang tahu Pian Pitos juga ya? Tahu. Pitos, Pian ini. Tahu. Mereka dancer kan, tapi Dancer. fokusnya kan. Pitos ini kan, Pitos. Pitosnya kita, Oh, Pitos Haris. iya, Pitos. Pitos Haris. Pitos Haris. Taekwondo. Kalau Pian BK itu tapi dia dulu basicnya malah streetball. Bang. Iya, streetball. Dia tuh kalau Freestyle. main apa freestyle itu jago banget tuh. Pian makan Q kan? Iya. Makan Q di Blok M dia tuh sekarang. Iya. Nah itu saya pertama kali lihat abang itu di situ. Dulu ngapain di situ? Itu. Enggak maksudnya kan saya udah bilang. Enggak maksudnya. Abang juga aja. Apakah final? Apakah final karena Final. kok kita Tidak ketemu. Bukan. Mengantar. Kan ada official. Oh bener. Kan ada situasi. Nemenin kayak mau minum nggak? Siapa yang ngapa nganter? Saya itu antar Pian dorang. Pian Oh, waktu itu iya. pemain. Pian Sama ada pemain. dancer jago banget sekarang namanya Semi Blank. Semi. Betul. tuh. Semi Surabaya basic dia dulu. Paham ya. Kalah lu kalah. Iya, kalau soal street mah kalah saya. Dia lebih street orangnya. Jadi begini, saya itu dulu organisasi. Iya kan, orang Ini bener organisasi. nih? Betul. Iya, orang organisasi, Tapi terus. sama anak-anak hip hop, sama anak-anak basket itu, dia namanya sama-sama anak timur lah. Iya, Jadi kenal. Pian mereka itu waktu datang nginap-nginap di kosan juga, nginap di Oke. rumah. Jadi fight-nya itu sama-sama gitu. Iya, baru tahu gua. Jadi makanya pas saya ke Jakarta, saya kan baru ke Jakarta 2013. Iya. Itu senior-seniornya saya, mereka itu udah berkiprah jauh di sini. Di tuh. sini, iya. Jadi, tapi mereka setiap kali ke Jawa Timur, Sidoarjo, Malang, Surabaya, pasti sama-sama dengan kita. Tapi ini dancer juga. Gak percaya gue. Dancer. Tidak. Coba kasih gerakan sekali, gitu. sekali. Kasih gerakan yang gini, Bang. Sekali. Yang ini. Yang ini? Saya ini official. Jadi saya punya teman dulu itu juri dancer. Dancer memang dia Freedom Squad juga. Freedom Squad. Freedom Squad. Jadi dia Saya menyerah nih. Bahasan-bahasan yang gaul-gaul banget nih, saya menyerah nih. Kalau Semi last minute crew. Last Minute Crew. Surabaya itu. Itu tuh, tapi Semi itu jago banget, menang terus dia itu. Hampir nggak ada yang lawannya itu. O31 Surabaya, Deng. O31 tuh telepon buat Surabaya ya? 031 tuh? 031 Surabaya. Surabaya. Kalau Malang kayaknya 0314 kalau nggak salah. Iya. Jadi dia dancer memang. Juri. Senior lah. Ngejuri. Oh, saya temani. Lagi-lagi roadman. Makanya apa? Lu di mana ngapain? Oke, saya ada di pinggir lapangan tuh, Bang. Saya temani dia dance. Dia ngejuri di bawah tuh. Anak SMA 2 datang di sampingnya saya. Lihat pakaian hip hop juga, temannya saya hip hop juga. Tuh, Cewek? Cowok, saya punya teman. Rocky Kawer. Dia orang Tidak Freedom yang Squad. anak SMA-nya? Cowok, 2 orang. cowok. Nonton, mereka duduk nonton gitu. Beberapa orang gitu di samping kiri kanan saya. Terus mereka lihat orang dance. Terus jurinya ini kayak ngasih tahu saya gitu kayak ngobrol lah sesuatu. Saya, iya sih, gampang. Terus mereka kaget kan lihat saya. Sesuatu nih Kenal orang juri yang nih, di tribun sesuatu ini. nih. Sesuatu nih, bukan kru? sembarangan penonton nih. Apa kru? Terus dia tanya saya, "Wih, abang dancer juga ya?" Pintu masuk dong. Masa bilang enggak? Kadang gitu kan. Kadang. Saya ini bang tertarik sama dance, anak-anak bocah-bocah SMA. Saya tertarik juga sama dance bang. Tapi kayaknya susah gerakannya ya. Ini kan saya hari-hari sama dia. Gimana nih ceritanya nih? Saya, oh iya, kalau dance itu gini-gini. Saya punya teman sudah bilang begini, kalau pergaulan di dance itu gerakan nomor 2, yang penting kau paham istilah. Jadi saya itu cukup menguasai istilah-istilahnya. Jadi saya, oh iya, kalau ini mungkin kau bisa mulai dari looking dulu, dari pops, ya. Oh gitu bang, iya. Udah mulai masuk kan. Terus dia tanya, basicnya apa bang? Kalau gerakannya itu basicnya apa bang? Di situ. Tidak Sudah ada main di gerakan nih. Tidak ada pengetahuan kita. Saya bilang aja sama dia. Ya kalau looking itu kan ya kan. Iya kan? Looking itu kan Ada ya, bisa ada ya, flow Pak. dulu. Wavy. Iya, wavy. Nah, kau masuk mulai dari sini aja dulu.
Nanti kalau kalau sudah lancar gitu, tinggal ke over, tak. Gitu. Iya kan? Itu anak SMA. Ada sekitar berapa orang tuh jaya dulu, sampai saya turun, sampai saya pulang mereka lagi begini aja. Anjing, itu nggak ada gunanya, maksudnya itu sangat tidak ada gunanya gitu kan. Mereka begini aja. Lu pernah latihan dance yang begini kan? Begini kan? Tapi mereka latihan dance juga? Dulu sempet break dance. B-boy kan? Sempet. Ya B-boy beliau ini. Nyobain. Sampai pro nggak? Enggak ya. Enggak. Pikir sampai. Tapi pergaulan aja kan. Pergaulan aja. Happy. Identik apa sih streetball yang gitu-gitu apalagi basket dengan dance dan lain-lain itu kayak setiap ada basket ada gitu-gituan juga. Iya, dulu kan memang roots itu dari Amerika kan. Oke. Hip hop lahir di New York. Nah, New York tuh basketnya gokil lah streetball di Rucker Park. Ya udah 90-an akhir 2000 awal kan hip hop di dunia lagi gila. Iya. Eminem, 50 Cent, Tupac baru meninggal. 90 tengah tuh. Jadi lihat NBA, film-film tuh soundtracknya itu semua, vibe-nya itu semua. Iwaka video klipnya ada basket. Betul. Dan lain-lain. Jadi memang dulu tuh sampai di Plaza Senayan dulu ada, sekarang jadi Union tuh yang air mancur tuh Taman Palem. Di situ celana baggy semua kalau malam minggu. Celana baggy semua. Keren tuh. Fubu. Bawa bola-bola. Enggak sih. Enggak. Kan dia tuh malam pakai celana baggy ngapain sama tahu ada mau apa style style tidak segitunya. Anak sepeda malam-malam kumpul bawa sepedanya pakainya itu masih keren, tapi kalau ini kayaknya agak janggal sih. Janggal ya. Siapa? Hai guys, gitu kan. Iya, keren bro. Tapi memang stylenya juga ada irisan kan? Iya banget ya, karena di culture-nya streetball itu memang streetball itu kan lahir tahun 60-an itu para pemain basket kulit hitam yang tidak mampu menyewa lapangan indoor. Sehingga main di jalanan. Iya, dia main di jalanan, buru-buru pabrik itu pasang tape mereka dance Harlem. Harlem Globetrotters. Gini. Iya. Itu kan gerakan yang paling terkenal begitu sama yang di spin. tangan. Ini. Wets. Gini aja. Anjay. Jadi aja. Skill. Biar kau paham aja, biar maksudnya kok ada bayangan aja. Iya. Ini kalau balik ke zaman dulu, nih roadman gue dia nih. Bener nggak? Ri, nongkrong Ri. Ini istilahnya ini gue ajarin nih pasti. Dan tidak numpang dengar, wah pulang udah banyak knowledge itu kayak. Oh ini ternyata istilahnya. Melakukan mah nggak ada. Tapi kenapa hobi? Kenapa hobi? Kan ada banyak pilihan hal di Jakarta ini ya. Nah, di era 90-an itu balik lagi basket itu masa kemasan banget, golden era di Indonesia. TV itu nyiarin dulu ada Boom Basket, NBA Action. Bahkan sepertinya hampir setara dengan bola. Bola tuh dulu cuma ada Liga Italia sama Liga Inggris. Iya. Sorry, itu untuk olahraga nasional kayaknya malah basket. Malah basket justru yang lebih masif. Soal nasional. Ada satu hal mungkin yang sulit dibantah dengan cabang lain. Apapun sekolahnya ada ring basket. SMP saya ada ring basket. Iya, maksudnya kalau lapangan sepak bola besar belum tentu. Dulu belum ada futsal loh. Jadi ring tuh kayaknya sebuah kewajiban di sebagian besar sekolah. Dan ini kita bicara bukan hanya sekedar ini, kita bicara. Cobain ya? Boleh. Enak banget bang. Sambal. Tenang, gue juga suka pedas. Ya hati-hati aja. Rodman, kalau kepedesan air ya? Iya bang. Ya, mau air. Iya. Nah, sama style juga kali ya bang ya. Maksudnya kan era-era itu ABG itu kan kalau main hip hop dan main bola juga tuh dijadikan pembicaraan seru, tapi dijadikan style pada zaman itu 90-an. Iya dong. Belum seperti masa celana pendek kita kumpul balap-balap, baju masuk. Nah, kalau basket itu dijadikan style enak. Iya. Menurutku ya. Fashionnya. Karena pakai begini-begini. Jadi dia lifestyle. Pakai apa namanya tuh? Enggak sih, kalau di mall enggak. Enggak, Kalau iya. di mall lebih ke gombrong aja. Iya, aneh banget sih maaf pakai ini. Tapi ada aja sih. Ada kalau jalan-jalan gitu. Tapi gue kurang suka. Oh iya. Agak heboh itu. Ya saya kan nggak tahu, Pak. Style aja betul. Style Jakarta. Tergantung pakaian juga. Lihatnya sih. kan kita di video klip hip hop pakai gini-gini ya. Nelly, Saya malah sekarang itu baru mulai, nggak tahu ya, kalau abang di Jakarta ini ya,
kok kayaknya orang pakai jersey bola itu kayaknya baru era-era 2000 pertengahan ke atas ya, jersey bola itu keren. Iya. Kalau dulu kayaknya jersey bola itu kayak pakaian ala kadarnya aja dah. Iya. Enggak yang terlalu kayak anjing keren banget baju blokor sekarang. Iya. Kalau sekarang kan kayaknya orang pakai baju jersey kemana-mana itu keren aja, Keren, jadi iya. tren gitu. Dulu kayaknya enggak deh. Enggak dulu. Iya kan? Tapi Iya. kalau baju Dulu basket basket dulu ya? tren. Iya. Itu maksudku. Kalau baju basket itu tren. Kalau pakai itu kayak Iya dulu. Abang ada gimana, baju bro? basket? Saya dapat limpahan. Ada saya punya abang satu. Udah rotten, dapat limpahan dari Iya, yang saya tahu dia baju- road bandit. Saya tahu baju basket, saya punya abang dulu. Punya Apa abang. ini klubnya? NBA. Ya, Kalau dulu rata-rata sih pasti Chicago Bulls Chicago sih. Bulls. Hampir semua Chicago Bulls. Kalau sampai dapat apa kita di daerah ya, maksudnya di kampung sana ya. Kalau sampai dapat yang bukan Asli. Chicago Bulls itu, itu rare, itu langka. itu rare banget kayak anjir beli di mana itu? Paling abangnya pernah dari Jakarta pada Surabaya. Iya. Dulu ada saya punya baju beli di yang basket ini ya. Ada satu toko dia jualan baju-baju basket di Galaxy Mall di Surabaya. Oke. Saya lupa apa dia punya nama itu. Pokoknya itu dia atribut basket gitu. Saya beli satu baju basket di sini. Desainnya bola basket tapi dari daun, dari daun. Dari daun. Boston Celtics. Tapi Hijau bukan? Iya hijau. Pokoknya dari daun itu. Oh, daun itu. Daun itu. Jadi saya bilang bagus banget ini. Saya begitu bagus Sebut banget. aja kan nggak apa-apa, cuma sebut. Pokoknya kan gambar ya. Iya. Sebut gambar. Iya, kayak baju-baju reggae. Baju-baju reggae. Baju-baju kan? reggae. Iya. Saya ingat banget itu baju bola basketnya saya pakai ke semua acara hip hop. Baju itu. Emang dia menjiwai kalau dance apa basket Saya respect. cuma tidak bisa melakukan. Iya. Ada nggak sih orang yang rasanya kuat? Banyak. Iya kan? Tapi udah pernah nyoba gitu untuk latihan keras, udah pernah nyoba belum? Basket. Apapun itu, basket, dance. Basket ini saya cerita sama abang sedikit ya. Saya itu ada pengalaman tidak bagus dengan basket dulu. Kenapa berapa pukulin bola? Bukan. Jadi dulu itu penjas, pendidikan jasmani, baru lagi diperkenalkan sama basket. Yang baru kan bolanya kan bola dari sekolah kan. Kita nggak ada kemampuan untuk beli bola itu nggak ada. Jadi kita tuh selalu dapat bola dari sekolah. Nah, praktek lah kita itu basket. Praktek basket, 3 point. Saya 3 point tuh. 3 point masuk. Maaf. Jadinya udah salah sih. Salah. Udah nggak enak ya? Begini. Iya begini. Iya begini. Kayak udah apa ya? Kayak joget Kalau ini apa kan gitu oper, ya? oper. Udah ini. Iya. Saya 3 point. Tetap salah gitu. Masuk tuh. Masuk terus. ya. Bukan masuk, Mas. Masuk terus. Bukan masuk aja, masuk terus. Betul. Nah, masuk terus. Sama saya punya guru dibilang saya curang. Karena Dukun, pakai Nggak tahu. pakai dukun. Perdukunan sudah mulai Pokoknya sejak saya itu. dibilang curang. Jadi dia taruh bola begini baru ambil di situ lempar lagi kan, ambil itu lempar. Masuk sudah 2 putaran. Jadi satu orang itu kayak 3 putaran. Saya itu 2 putaran masuk terus. Langsung disuruh keluar. Putaran ketiga, udah kamu tuh curang, sana. Bukan begitu cara lemparnya. Lah, maksudnya apa penjelasannya? Benar. Teknikku salahnya di mana? Tapi benar, yang saya mau kan apa? Benar dong, salah lempar dong. Tadi kan begini, memang salah. Bukan, masuk. Ini kan kita bilang Yang mau penting tekniknya masuk bagaimana, ya. Masuk. Kalaupun misalnya tekniknya salah juga kasih tahu. Definisinya kan 3 point kan di luar garis itu kan. garis 3 point Dari garis 3 point. Yang penting dari luar kita lempar masuk. Waktu itu saya ingat sekali prosesnya. Itu jadi memori buruk sama saya kayak, olahraga apa sih ini bikin, maksudnya saya malu tau gak sih diusir dari barisan. dari barisan diusir itu nggak enak perasaannya. Akhirnya waktu itu saya kalau diajak main basket sama teman-temanku nggak terlalu pengen, nggak terlalu antusias karena itu jadi kayak pengalaman buruk gitu. Core memory. Core memory. Coba lagi, tembakin lagi. Masih. Kirinya gue saya. Iya, Kanan. Iya. Tapi kalau abang ngajak latihan saya mau coba lagi. Oh, boleh ya. Di semua olahraga. Kemarin padel, volley, bola, ini basket lagi mau. Kok paham minat dan bakat nggak sih? Niat ada, bakatnya enggak. Makanya kalau mau sukses itu minat bakat, bukan minat aja. Bang, tapi kenapa abang nggak mau kekeh untuk pro? Jadi memang pada dasarnya tuh gue suka sesuatu yang gaya gitu. Kalau bola misalnya Brazil, Ronaldinho tuh gue suka nge-track gitu. Nah di streetball kan gue bisa explore itu. Kayak ngolongin orang tuh gue udah dari SMA diajarin sama temen gue namanya Baswan.
Dulu tuh streetball kan ada merek sepatu namanya N1. Oke. N1, mereka dengan DVD-nya N1 Mixtape. Tapi sebelum ada itu, si temen gue ini udah ngajarin gue basuhan ini. Kok kita kalau main kakinya lebar, kolongin aja tuh. Kalau di bola nutmeg kan? Ya. Itu gue udah lakuin dari SMA. Nah, gue jadi kecanduan bermain dengan gaya seperti itu. Stylish ya? Stylish, mainnya no look pass, fancy pass gitu. Jadi kayak lebih keluar gairahnya deh gue kalau main bergaya gitu. Nah, kalau di pertandingan tapi dengan style yang katakanlah se ekstrim itu dalam style itu bagaimana? Sebenarnya pelatih kan? pasti boleh kalau ya, ada beberapa gerakan yang tidak melanggar peraturan. Cuma pelatih biasanya lo ngapain sih gaya sih? Iya, menurut mereka tidak efisien kan? Iya. Kalau pertandingan kayaknya butuh lebih efisien lagi daripada itu. Nah cuma SMA gue ini, gue SMA 3 Setiabudi. Itu jago semua. Gue tuh lapis kedua bahkan. Nah karena jago semua, kita nih biasa ngebantai. Nah di saat ngebantai gue masuk tuh. Udah bebas main. Lu lah bagian hiburan ya. Iya, freestyle itu. Abang bagian happy-happynya nih. Iya, gitu. Berarti yang lain jadi itu semua happy. fokus menang, abang fokus di entertainnya. Iya, balance. Saat itu balance. Tapi abang masuk pas menang. Pas udah kadang-kadang juga lagi tight game ada juga. Iya. Cuma sebagian besar ya emang pas udah lead jauh biar gue bisa explore gerakan. Kalau dia ini dikasih masuk pas kalah. Kenapa? Lebih ke pasrah gitu ya. Bukan masalah pasar, dia biasanya habis itu kacau. Dia biasanya bukan cari kacau. Kalau main bola sama dia, udah kalah ini, udah kasih masuk mama, tak berkelahi. Ya, bagian algojo ya. Algojo. Oh berarti itu ya, berarti jiwa entertainnya itu jauh lebih tinggi berarti abang dari dulu. Emang suka gue punya kelemahan jujur. Gue tidak suka terlalu pakai pola yang jadi pelatih kasih nih passing sini pakai skema. Gue kurang suka. Udah one on one aja gaya. Iya. Nah itu adanya di streetball. Iya. Isolation one on one adanya di streetball. Tapi kan abang tahu streetball itu nggak akan ada jenjangnya kan? Nggak akan, maksudnya nggak akan ada apa kayak di apa namanya di liga gitu-gitu sampai juara dapat kan nggak ada kan? Nah di Indonesia saat itu begitu gue lulus SMA 18 tahun itu ini streetball sama freestyle beda nih. Abang SMA 18 tahun biasanya 3 tahun kan orang. Bukan. Maksudnya umur 18 tahun lulus SMA. Mencoba tipis. Makan aja sambal dulu, makan sambal. Abang lulus SMA dan streetball lagi ada namanya. Saat itu ada kompetisi freestyle, Nike freestyle. Oke. Ya gue ikutan terus 2001. Lalu gue direkrut sama tim Nike-nya. Ngisi acara gue di halftime pertengahan waktu. Dulu namanya itu Kobatama. Sekarang IBL. Ada singkatannya tuh. Iya. Ya itu ya coba gue sih tahu. Gue tahu. Apa hari tahu? Kasih tahu aja kamu yang kasih tahu. Tidak usah tunjuk ke sini. Apa sih katanya apa? Oh, jangan. Iya, Kobatama dulu tuh betul, berarti seviral itu betul. Kompetisi basket utama. Kompetisi basket utama. Abang ngisi di tengahnya. Iya, pas misalnya Aspak Satria Muda, gue ngisi di tengah. Betul. Kayak American football gitu ya? Ada halftime-nya? Iya, Super Bowl. Iya. Nah, saat itu ya, atas bawah Nike dan fee-nya sangat besar. Jadi gue kayak ngerasa sepertinya ini cukup untuk jalanin passion gue di basket. Uangnya dapet, Style-nya dapet, kerennya dapet. Jadi 2001 sampai 2004 itu gue freestyle dulu. 2005 baru LA Streetball yang streetball. Rodman ini. Tapi itu membuka mata saya gitu, kayak seru banget di dunia. Berarti abang punya CV pertama itu adalah Rodman LA. Kau tahu tidak itu streetball? Itu Pian, habis saya antar dia untuk main di streetball, saya antar dia untuk battle dance di Let's Dance-nya Gatsby Sidoarjo di hari yang sama. Manusia itu tuh sibuk. Rodman. Sibuk banget saya jadi Rodman. Sih. Itu dia main jam 11 sampai jam 1 siang, jam 2 kita sudah tiba di Sidoarjo. Karena sore dia harus sudah Rodman. ini Jadwal padat. Jadwal saya padat. Jadwal padat. Manajer harus mengatur dengan baik. Pian. Iya. Dan waktu itu saya sempat agak sedikit berdebat dengan Hamdi Fabas kalau Anda tahu. Hamdi Fabas, Jakarta Breaking. Betul, karena mereka Pian juara 2. Juara 1 dari Abang tidak terima. Tidak terima. Jadi Bian tahu Bian. Selalu ya. Enggak Fabian itu juri juga dia. Bian enggak, yang saya ketemu tuh Hamdi Fabas. Ada Fabian, ada Hamdi ya. Iya, Fabian. Hamdi. Siapa? Ada salah satu judges untuk B-Boy. Era-era itu saya masih mahasiswa himpunan. Saya itu dulu
anggota himpunan. Jadi kayak apa ormas. Jadi kayak diskusi kayak begitu, saya yang disuruh maju. Ormas. Jadi pas itu Hamdi Fabas turun dari tangga, saya bilang, "Bang, maaf nih Bang, kenapa saya punya tim kalah ya?" Anjay. Hamdi Fabas juga tidak tahu saya siapa, dia layani, salah sendiri gitu. Diskusi, padahal saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya nggak terima teman saya kalah aja. Saya tidak tahu apa tekniknya lebih bagus apa tidak. Saya lihat jurinya turun, "Bang, maaf nih Bang, saya mau tanya kenapa?" Jangan karena orang dari Sulawesi jadi dikasih kalah. Sudah mulai unsur kedaerahan abang sudah mulai gitu ya. Sudah kental. Itu anak-anak habis itu tarik saya kayak tidak usah banyak bicara gitu. Ayo Sidoarjo. Hanya mencoba. Selain basket, bola enggak zaman itu, abang? Enggak, gue sukanya basket. Enggak nonton juga enggak ikuti. Karena di saat gue pertama kali main basket tuh kelas 4 SD. Jadi gue pertama kali nyoba masukin ke basket tuh kayak ada adrenalinnya seneng gue. Terus ada dribble, kok bola bisa balik lagi nih 4 SD. Jadi gue tidak terlalu mendapatkan itu di bola. Karena basket tuh main basket sendirian masih bisa. Kalau bola kan harus ada kiper. Maksudnya kalau ya masa gue juggling susah. Cuma kalau basket shoot-shootan tuh masih mungkin. Iya. Seorang diri ya. Iya, seorang diri tuh. Betul. Saat itu gitu. Basket itu agak aneh. Ada saya punya teman, dia kalau main bola tidak bisa disentuh. Dia kalau main bola disentuh dia emosi. Tapi kalau main basket ditabrak bagaimanapun dia tidak emosi karena menurut dia basket itu menyenangkan gitu. Iya. Jadi dia lebih nggak tahu kalau di basket dia tuh happy banget. Oke. Jadi kayak benturan badan di basket itu dia tuh senang. Iya, nggak terpicu. Tapi kan kalau freestyle-nya, kan abang hobi di freestyle-nya dong di basketnya kan. Freestyle bolanya juga kan ada juga. Seru sebenarnya, menarik kan. Iya. Apa kaki tidak terlalu ini? Gue nggak tertarik. Ya, maksudnya ya gue nggak bisa, pernah coba juga. Coba ya itu karena ekskul di era 90-an itu ekskul basket. Betul. Saya pramuka sih. Iya, pelajaran olahraga tuh nggak ada bola, nggak ada. Pelajaran olahraga tuh basket layup. Jadi lebih tersosialisasi. Pramuka sama bola bukan masuk ekskul, main aja. Coba kok begini. Semafor itu pasti gua kuasai. Oh iya begini. Nih 1, 2. A mana? A ini dong. Ini B ke bawah. B A. Ini C. Lupa. Ini. Kalau bola itu kayaknya gara-gara futsal kali ya. Maksudnya baru orang-orang jadi lebih hype lagi karena lebih gampang akses. Bola kan susah juga dulu itu lapangan ya. Betul. Tapi memang secara peraturan lebih mudah dan gue harus akui sih, biar gimana sepak bola adalah olahraga terpopuler di dunia. Iya. Tapi masing-masing orang kan punya rasa betul. menyenangkannya tuh beda-beda kan. Kalau bola itu juga sebenarnya yang penting tidak ikut standar sih, ada aja lapangannya. Belakang rumah juga 4 lawan 4 juga bisa. Street soccer. Iya, tapi kan sejarahnya juga sama karena lapangannya susah ini dari jalanan kan. Kayak di Brazil kan? Di Brazil, iya. Kita juga rata-rata gitu di Papua, di aspal. Anak-anak Ambon kalau main gawang kecil itu jago-jago banget. Yang gawangnya cuma selangkah itu. Iya. Jago-jago banget sih. Ikutan bisa. Saya ikutan semua, Bang. Cuma gak jago. Dia bisa golf. Golf saya belum pernah. Foot golf dulu belum ada. Dia udah dulu, Bang. Iya. Kalau golf itu pegangnya harus begini. Foot golf. Itu dia tahu. Mau gimana? Lagi? Dap. Kayak mancing ya, lebih kayak mancing sih. Itu kasti juga sih. Lebih kasti juga sih. Soalnya waktu itu saya pernah golf. Pernah. Semua. Emang semua. Gokil. Ada aktor siapa namanya ya? Barry Prima. Senior seumuran. Dero Debu. Apa siapa tuh? Willy Dosan. Saya pernah antar dia main golf. Rodman lagi. Saya pernah antar dia. Siapa? Siapa dia punya nama? Yang kumis-kumis ini. Ini. Rano Karo. Bukan. Kumis. Yang Ricky Martin. Roy Martin. Bukan. Apa sih yang tampar aku mas. Tahu nggak? Sinetron tampar aku mas. Hah? Iya, Nokta Merah Perkawinan. Ini. Tahu. Nokta Merah Perkawinan. Aduh itu legend itu tapi namanya siapa? Tampar aku mas. Lupa. Tampar lagi mas. Itu identik suami di sinetron zaman dulu. Nokta Merah Perkawinan. Bukan. Bara aja bukan. Kenapa dia main golf? Dia jago banget main golf itu.
Iya. Masalah dia jago main golf mah aman nih. Zaman Orde Baru dia main golfnya itu dengan pejabat-pejabat ini. Betul. Masalah dia jago main golf, oke. Masalah abang bisa temani dia ini. Itu yang jadi soal. Sip, pergaulan. Pergaulan. Tapi Bang, SMA 3 itu cukup ini ya, cukup SMA artis. SMA artis juga, betul. Cukup SMA membentuk artis. kalian semua ya. Oh itu kalau gue Ya kayak basket tadi juga abang di situ. Iya, gitu. basket sama pergaulan. Pergaulan, sehingga ada style. Abang di punya situ. satu angkatan yang artis siapa deh? Hanya Dwinov. Wah, yang Dwinov. Hanya Dwinov angkatan gue. Gofar sama ada politikus Wancoy. Dari Kolombia, dia politikus Kolombia. Itu satu angkatan semua. Satu ya, angkatan. Kalau kelas 3, gua kelas 1, kelas 3 itu Baimong kelas 3. Oh, memang. Oh, yang masih dapat, Yang masih dapat. Terus Baimong. ada film dulu namanya Gerhana Pierolan. Oke. Wah, itu idola kami itu. Ya itu dia kelas 3 juga. Itu tapi dia beneran tuh kalau beginiin orang mental itu. Sekolah hancur-hancur dong. Oh iya langsung ada. Dia diledekin kan dulu di sekolah. Ada nggak yang merasa kayak gini dong gitu? Enggak. Karena dia ganteng sih, jadi nggak ada. Sungkan ya? Ganteng. Dia kalau di tempat kerja Kalau misalnya peran gerhana Bapak ini, kira-kira gimana di Wah, sekolah? gue komplain. Gue bilang, Bang, kok Di bisa sekolah lolos casting, dia Bang? tidak diganggu hanya karena ganteng, bajingan, standar apa itu? Tapi bisa aja, actingnya bagus bisa aja. Tetap respect. Kayak pasti ada obrolan lagi, kayaknya nggak cocok deh. Kayaknya ini gerhana total ya. Gerhana bulan, gerhana matahari. Gerhana total. Ini total banget, ini total. Orang berkumpul ini, orang berkumpul. Gerhana total. Aduh. Karena itu di kita di sekolah dulu itu ada tuh satu orang, kita main-main gerhana yuk, ayo. Jadi kita tunjuk dia yang jadi gerhana, gue yang jadi gerhananya ya. Udah kita berantem, dia giniin kita. Oh Terbang, gitu, gitu. Terbang. Terus satu di atas Imelda Terin. Imelda Terin. Okay. Imelda Terin di atas satu tuh. Iya. Bang, berarti kan kalau orang-orang kan ya bisa aja zaman SMP, zaman SD paling menarik gitu-gitu kan yang memori baik lah. Iya. Abang SMA, masih SMA. Sampai sekarang masih solid. Aku bingung. Lepas dari Green Boys emang jadi gini, istimewanya SMA 3 buat gue pribadi ya. Itu si kaya dan si miskin ngeblend. Jujur itu tidak gue dapat Itu di sebelumnya. Culture SMA yang lu rasa kayak Iya, dan itu istimewa menurut banget. gue keren banget sih. Si kaya dan si Iya, miskinnya nggak ada ngeblend. jarak tuh. Nggak ada jarak tuh. Berarti kita keren Bang di sana dulu. Kita mohon maaf, kita miskin semua. Tak ada itu si kaya dan si miskin. Si kaya kita nggak tahu mereka Paling kemana. kayaknya adalah bapaknya kepala dinas, Iya, kepala iya. PNS. Itu pun juga dia tidak tahu kalau dia harusnya Dia kaya. kaya, iya. Harusnya kaya dia nggak tahu. Nggak tahu. Misterius banget. Ini tuh sesuatu ya, si kaya dan si miskin Iya. ngeblend itu. Saking menyenangkannya ya Gofar, Wanco ini tim rusuh lah ya. Kita sampai males cabut karena di sekolah tuh kita menyenangkan. Oh nggak bolos. Jadi jarang lah. Jadi kalau cabut paling ya tiduran di musola atau ke kantin. Cuma saking serunya ngelawak, gue Ceritaan, Gofar, cerita seharian, iya, main ngobrol. basket juga. Berarti Bang, perasaan setiap pagi bangun pergi ke sekolah tuh senang. Gue sih iya. Kalau gue iya. Kita kan pemalas ya kayak Saya senang. Oh iya. Saya senang. Oh, jangan anggap remeh. Jangan samakan semua orang ya. Oke, sip. Maaf Senang ya ya. kita ketemu. Keren. Anda waktu itu Ratman Pak Guru siapa? Masa guru ada Ratman juga sih. Makanya Wakil guru BP, guru BP. Guru BP nih. Apalagi terlebih kan gue anak basket. Iya. Ya di SMA 3 ada 3 lapangan basket. Gue jadi ya gue mau datang buat main basket juga gitu loh. Ada yang dituju di sekolah. Iya. Anak-anaknya seru, gue bisa main basket. Gitu. Enak, Tapi ya. kayaknya zaman sekolah dulu ya menurutku seru. Saya nggak tahu nih rasanya anak zaman sekolah sekarang. Kayaknya kok kalau ngobrolin soal sekolah dengan anak zaman sekarang itu lebih banyak tentang stresnya mereka menghadapi pelajaran dah. Iya. Iya nggak sih, tugasnya terlalu banyak, mereka Sekarang? pulangnya ini. Kayaknya ya. Atau bisa jadi tugas begini. itu udah malah udah dihilangkan, maksudnya tidak sebanyak itu lagi. Kayak lebih banyak tugas mandiri nggak sih? Enggak, maksudnya abang kalau ngelihat punya teman yang anak SMA nggak? Sekarang? Ada. Bagaimana melihat mereka, apa sama dengan energinya ketika kita dulu SMA atau? Sebenarnya bedanya gini, mungkin mereka jadi punya medium, bahasa gue gawat. Wih, sih, Dia jadi punya medium untuk curhat, yaitu sosial media. Oke. Kita teman. Kita nggak ada dulu, jadi kayak mau nggak mau tuh survive.
Dulu kan sekarang bisa curhat di Instagram apa, aduh. Tinggal WA teman juga kita udah ini. Dulu nggak ada istilah healing, dulu nggak ada. Nggak ada. Dan yang cukup signifikan, dulu guru tuh, gue ngalamin guru main tangan dan kita biasa aja apa gitu loh. Betul. Saya juga ditampol itu biasa. Iya. Maksudnya, iya susah untuk mau bilang kayak. Iya. Baju keluar uppercut jelas. Tangan. Oke, abang bayangkan ini pintu. Ya, nah ini saya pak. dulu kan. Yang gini nih, ini. Dan itu bukan SMA guys, SD. Iya itu sudah salah main satunya. begini, main kayu kepala. Saya dulu kos kaki di sini wajib putih nggak? Gue bebas sih. Di sekolahku dulu wajib putih. Okay. Kalau kos kaki itu wajib putih. Oh iya. Lagi eranya itu kos kaki ada warnanya, ada motifnya. Di atas gini lagi eranya. Enggak, bentar. Ini SMA apa SMP, Bang? SMA kan ketutup sama celana. Betul. Sehingga kita belilah itu kos kaki berwarna, baru merasa tertutup sama celana kita. Sama guru itu suruh angkat gitu. Saya angkat cukup tinggi lah. Saya taruh saya punya warna-warna itu tinggi. Aman katanya. Pas saya lewat ternyata pas saya naik tangga belakangnya kelihatan. Tung. Jadi itu makanya biasa aja. Tapi ya. Mohon maaf, abang pernah melihat hukuman rambut dicabut sampai botak? Pernah? Belum pernah. Nah itu pak guru kami. Kalau abang kena tangan apa? Kasus apa? Baju dikeluarin uppercut tapi karena guru langsung sini. Jelas. Hati. Guru gue itu tinggi 185. Oh. Profesinya lembut alias wasit tinju. Fix. Tinju Indosiar, wasit ya. Tinju Indosiar, yang pakai lagi kupu-kupu. Petinju aja takut sama dia, gini. Guru, di gue guru olahraga. Iya pak. Tapi nggak apa-apa, kita sayang sama beliau. Kalau yang tadi saya bilang cabutin rambut, guru saya ban hitam taekwondo. Kakinya dari atas ke bawah, pak. Kita kepala cuma pak. Balik lagi. Tendangan bulan itu, yang bulan yang Pelajaran olahraga nih. Sebelum mulai si guru olahraganya ini beda lagi nih. Iya. Kita briefing di bawah nih, pada duduk bersila. Gue pasti ngobrol dong. Ini apa kek? Sambit. Biasa aja. Nggak ada laporin orang tua. Nggak. Paling diketawain sama yang samping kan, mampus lu. Iya. Gitu-gitu doang kan, maksudnya kayak. Paling gue ngeles gini sih, temen gerhana. Piarola, nanya di situ ada Piarola. Ditahan pulangnya gitu. Kalau yang gerhana tahu juga ya. Iya, tapi berarti itu semua ya SMA itu titik tertinggi kebahagiaan ya. Kalau buat gue iya. Sama. Iya. Gue malah di grup WhatsApp itu ya grup SMA ada 2 atau 3, ada grup kelas, grup besar. SMP nggak ada gue malah. Kuliah juga nggak ada. SD? Kalau gue nggak apa lagi. Kalau SD apa ya? Maksudnya perasaannya dulu apa? Lupa aja sih udah sih. Enggak tidak menarik itu ya? Biasa aja gue. Cuma SD gue di mana? Di Bekasi apa di mana? Di apa Jakarta. di Jakarta Pusat juga? Jakarta Pusat Menteng. Oh. Percik. Oh. Percik. Agak serius belajar ya? Enggak juga. Jujur banyak orang kayanya. Tidak ngeblend si kaya dan si miskin. Menurut gue kurang jujur. Kurang ngeblend. Oh kan mayoritas si kaya. Mayoritas si kaya. Pergaulan agak terlalu tinggi untuk didengar kayak SMP kurang menyenangkan. SMP kelas 2 nih. Udah bawa mobil sendiri. SMP kelas 2. Iya. Mitsubishi Evolution. Gokil. Mercy New Ice dia Ada yang di bawa. situ. Gue kan nanya lu, iya bawa mobil bisa dilatih ya. Terus gue nanya, kan lu belum SIM apa? Ada bokap gue. Jelas. Bang Ari. Perpisahan kelas nih. Oke, perpisahan kelas. Kan biasanya ke restoran apa? Iya. Pulau. Sumpah. Ada yang punya pulau 2. Sumpah. Ada yang punya sana. Ada yang punya. Sekaya itu. Saya pernah ketemu orang yang punya pulau aneh banget itu. Tapi itu sekaya itu. Itu kan Percik tuh di tengah-tengah Menteng. Ya. Jadi memang elit. keluarga Elit.
Pak Harto dan Bung Karno mostly di situ. Silakan ambil kesimpulan lah. Tapi asik. Mas Bim Sleng alumni situ dan lain-lain. Nah, kita di sana kan berasa miskin. Kayaknya kalau pindah ke SMD ini kita miskin sekali. Fakir. Sumpah ini Pak, kita ulang tahun. Di timur itu orang tidak sadar miskin menurutku. Kita tidak sadar miskin. Tapi itu menarik. Jadi gue tanpa gue sadari gue tuh punya survival mode dari SD, man. Kan dulu ya kita udah naksir cewek lah. Mau ini gimana biar nggak dibully. Pilihannya kan cuma 2, Ri. Tajir, lo punya power, betul. Atau ganteng, atau lo punya skill. Gue pilih basket. Works. Jadi basket tuh bisa masuk ke semua. Jadi itu gue mungkin kalau SD SMP gue nggak di situ, gue nggak ngulik basket terlalu kali. Itu hikmahnya mungkin satu. Sehingga bisa masuk ke pergaulan apa aja. Itu berarti di film-film itu betul ya kita nonton, Bang. Yang mana? Sinetron kayak anak gaul sekolah ini nih. Betul, berarti ada geng yang memang gaul banget gitu ya, SD SMP. Jujur. Tahu si Sean Glael kan? Dia punya dia punya kakak namanya Valdi. Valdi Albar. Hanif Sabandi. Adiknya Fahri Albar. Iya. Itu kan yang punya KFC kan? Iya. Nah, gue baru duduk sebangku, dia cocok sama gue tuh, Valdi. Valdi ini almarhum, rest in peace gitu. Kok ikut gue ke PIM yuk? Oke, ke KFC kan? Kok nggak bayar? Valdi nggak itu? Gue yang punya ini. KFC, true story. Valdi, sahabat gue. F-nya Valdi tuh ya? Valdi. KFC. Satu lagi boleh ya? Satu boleh. Ini kita hanya menonton di sinetron. Iya, kita tuh Abang menjalani. Abang menjalani, makanya kita ini. Ada majalah Hai. Oke, makasih. Dulu tuh ada grup pop namanya Hanson. Mbak. Ada dulu tuh bertiga gondrong-gondrong cowok. Zamannya boyband cuma deh. Ada masanya tuh yang keyboard orang pikir cewek kan. Iya benar. Ada masanya tuh. Iya benar. Jatuh cinta sama dia padahal cowok. Iya. Seumur. Pria-pria mata. Wah, Hanson mau datang nih. Ini beda orang nih. Oke. Mau berapa tiket kok kata dia? Wih, langsung banget ini. Lu udah bisa. Boleh deh, gue deh. Siapa lagi? Yang undang dia. Jadi gue berteman sekelas dengan yang punya KFC, promotor. Nggak terima gini-gini nih. Satu lagi. Oke. Satu lagi. Itu udah satu. Ini orang yang sama dengan si Hanson itu. Dan sabar dulu sebelum abang lanjutin ya, biar saya paham ini. Dan abang itu maksudnya kayak merasa kayak gila nih orang-orang nih. Bukan sesuatu kalau misalnya itu terlalu istimewa kan, misalnya ada di pergaulan itu ya kan dia nggak kaget kan sama hal seperti itu. Iya. Kalau abang kaget nggak? Gue kaget, Nora. Oke. Abang ada di kita-kitanya nih. Iya, punya abang di kita dong. Itu pas KFC gitu gue kayak sokul. Anjing Pak Atas dia. Boleh juga dia owner kata gue. Apa lu? Enggak punya KFC gitu. Oke, yang berikutnya nih. Itu di mall yang sama tuh. Di mall yang sama. Ini orang yang sama dengan si ini promotor. Kita ketemu di situ karena sekelas. Si A tuh ya ketemu jalan gitu. Dulu ada dingdong besar lah di sebuah mall. Dingdong besar. Masuk aja. Kok masuk aja? Terus dia ngeluarin kunci. Ini dingdong gue yang punya. Nah begini. Maksudnya ini kesenjangan. Bang, jujur ya. Boleh jujur ya? Iya, boleh jujur. Kita sudah merasa hebat. Punya teman, anak kepala dinas, diajak naik Avanza. Udah keren. Itu keren. Bang, itu dia terkaya. Saya tidak pernah naik mobil. Kayak Avanza. Waktu selama sekolah dari SD sampai SMA, saya tidak pernah naik mobil pribadi teman. Tidak ada teman saya yang punya mobil pribadi. Naik Avanza. Ayo kita jalan. Sama mobil ini anjing. Itu daerahnya dia tuh. Avanza. Wah ya. Ini tiba-tiba punya dingdong. Bajingan dia. Ada lagi satu deh. Oke. Dia yang mamer bawa mobil yang belum punya SIM. Oke, yang tadi. Ada supirnya di belakang. Ada supirnya Terus gue kan bercandain kan, karena gue udah belaga gila aja udah. Ini sih teman-teman kita rusuh aja deh udah. Lu kalau ditilang gimana? Lagi lampu merah di Megaria Menteng, bioskop. Menteng ya. Iya.
Ada polisi tuh, seragam SMP loh. Buka kaca nih. Tangan keluar gini. Kalau ditilang ada bokap gua. Itu supirnya gini. Gawat. Power. Supirnya udah tahu. Power. Gua duduk depan tuh. Kacau. Merinding saya, merinding. Sumpah saya merinding. Jadi perpisahan kelas bukan kayak kita mau ke restoran apa. Mau ke pulau bokap lo apa? Dia nih. Jadi ada teman gue punya pulau di Pulau Seribu dia ada pilih. Mau yang mana nih? Iya. Mau siapa nih kita datangi? Jelas, Bang. Tapi maksudnya, Jujur. abang ada di pergaulan begitu tuh Gimana? Gimana? Abang itu minderan nggak sih? Tadi ini saya mau Sebenarnya tanya, kalau abang kan- kita mungkin minderan ya. Abang, Ada di posisi saya itu tuh ya? tadi tidak berani tanya, maksudnya abang kan bilang Kak di SMA itu mix itu Iya, mix, ya, si betul. kaya dan si miskin. Maksudnya kan saya tidak berani konfirmasi. Iya. Abang di posisi yang mana POV-nya nih? Sederhana lah. Tengah-tengah lah. Iya, karena gue mobil punya gue tinggal sama nenek gue sama nyokap. Oke. Karena gue dari kecil tuh ya bokap nyokap gue tuh broken home. Iya, Jadi gue Mobil punya? nenek Tapi bisa abang bawa? nggak bisa kayak mobil bareng-bareng jadi gantian. Iya. Oke. Bukan yang bareng-bareng. lux banget juga. Enggak. Iya. enggak, gitu. Jadi Tapi dianterin nenek. Berarti high class yang terlalu high itu juga memang abang juga agak kaget juga melihatnya. Kaget. Bukan mindset internalnya abang seperti itu kan? Bukan abang punya sehari-hari begitu juga. Bukan. Oke. Cuma saat itu kan gue SMP swasta kan dikit kelasnya cuma 3. Jadi ya temennya kecil ya mau nggak mau. Satu klimaks ini puncak. Ini orang sama nih. Tadi aja kita udah shock. Ini puncak. Jadi kita mau pergi kemana, dia nggak bisa nih. Salah satu si orang ini teman gue juga. Besok kita liburan ke puncak lah apa? Ya gue nggak bisa ikut lagi. Nonton Michael Jackson. Michael Jackson. Singapura memang. Itu gue nggak tuh. Wah, time out. Sholat, gue sholat tuh. Allah. Semoga saya bekerja keras untuk Nonton Michael true Jackson. story. Nonton Michael Jackson di Singapura. Nonton Michael Jackson, jelas. Oh, kehidupan. Berarti yang kita lihat di film-film ada. Jadi teman-teman kita nih yang nonton Oasis di luar, nonton Coldplay, gue udah ngalamin dari SD. Temen gue nonton Michael Jackson. Izin dulu ya Pak Bu, saya nonton Michael Jackson. Singapura, bab. Tapi Udah terbiasa gue. anjing. Abang, kami ini nonton apa saja itu ada rasa malu sampai hari Abang, ini. kita sudah Sampai hari ini? Iya, kita sudah Masa sih? Gue tambah ya. Iya. Sampai hari ini saya tuh kalau misalnya Dr. Lola Drakel udah keren, Bang. Tahu nggak Lola Drakel? Itu apa tuh? Kita udah merasa keren, Bang, nonton itu. Ini tidak usah Michael gitu. Jackson. Saya nih ya, maksudnya sampai hari ini kalau mau ada perjalanan ke luar negeri, malu. Dari mana kemarin? Mau bilang Jepang, kayak tidak tega hati ini, Iya. kayaknya itu bukan kehidupanmu deh. Masih ada minder-mindernya gitu. Enggak. Misalnya beli ke luar negeri nih ya, ada kerjaan gitu. Kita beli barang deh. Tapi Kita pakai. Orang nanya, baju bagus tuh. Beli di mana? Tanah Abang. Walaupun dari Jepang, Tanah Abang. Saking noranya nih, Tamrin ini. Ini saya cerita sama Bang, saking noranya kami ini dengan hal seperti itu. Ada saya punya teman pergi ke Jerman, dia beli Adidas KW. Bukan. Garisnya 4. Abang tahu sepatu? Iya, Bukan. malu banget itu orang. Bukan. Sampai sekarang Nah, kita tanya ke yang pakar stylist. Abang tahu Desquart kan? iya, di square. Desquart. Sepatunya, Bang, itu Desquart. Yang tuh harusnya 4 tuh pakai kanabis di belakang kan. Bab. Itu, tidak paham. Timur lu ya. Nih, yes, dapat orang yang konfirmasi ini. itu bukan Adidas KW. Bukan lah. Garisnya 4 soalnya Bang sih, Iya, garisnya Kalau di square 4. itu emang ada edisi itu. Itu. Garisnya 4. 4, ada edisi itu. Gue harusnya Itu ada. limited malah. Cuma salah satu edisi doang, bukannya seterusnya gitu. limited, bro. Limited edition. Apa dulu kali bicara? Ada yang garisnya 4 Bang. Abang pernah lihat? Ada, pernah lihat. Oh. Messi pakai. Saya sampai kasih tunjuk ini Messi pakai, nggak percaya.
Tidak kan kita sebagai teman kan, Allah takutnya kok Akbar ditipu. Diskon itu juga merek jeans. Iya. Macam-macam dia. Banyak Kita kan dia. kasihan teman kita ini orang kampung kan. Ayo mas ini soalnya mahal dia beli kan. Pas mereka bilang gitu, saya belikan mahal. Gak pernah pakai sampai sekarang. Karena diejek sama majikan ini. Padahal itu limited edition anjing. Nggak pantas mau udah jual. lah. Oke, karena ini sudah dikonfirmasi Bang Riko, saya jual sampai mau. Sampai mau. Tapi gue tambahin ya, gue pun tidak nyaman berada di lingkungan itu. Jadi gue makanya gue berteman sama Gofar, sama Lebih dia karena happy. nongkrong gitu. Di Abang baru temukan itu SMA. Iya, Karena iya, kayak- ada, ini nih yang saya Iya. Ini yang gua soalnya dapat kan. ada anak Manggarai ini. Ada Manggarai. Wancoy. Iya, jadi tuh mereka kan markasnya di Taman Suropati. Ya. Tamsur. Iya, gue memang malamnya mungkin sama anak basket, tapi gue pasti nyamperin mereka tuh nongkrong nasi goreng, enak banget apa. ya. Jadi kayak, ini gue nih, gitu, ngelawak, apa. Nah, gue gak dapet itu pas SMP. Feeling itu. SMP mereka ini tidak bisa diajak nongkrong di jalanan. Gak bisa. Oh, iya. Gak bisa. Gak Feel-nya nggak ada. Kalau kita kan tiap hari ya nongkrong di jalanan ya. Walaupun ada hal yang gue rindukan sih. Kalau teman-teman SMP gue jalan, pada rebutan bayarin. Duh, gue aja. Kalau di SMA, Ngumpet. Pancoy pura-pura ke toilet, Pancoy pura-pura ke toilet, ikat sepatu, Pancoy ikat sepatu. Dia paling sering itu ikat sepatu. Iya, ikat sepatu. Paling sering itu. Gue ke motor dulu, iya udah, terus teluk. Sering. nggak ada di apa nggak ada tidak kayak kita sepakatin geng ya, geng SMA. Ada saya punya geng dulu. Ya, The geng. Crown namanya The Crown. Tapi kita sepakat, misalnya kita tahu ada satu donatur nih tajir. Iya, ada Donatur juga. wanita, tak. Salah satu kita siapa yang mau dekati? Di sana makan nasi goreng ya, dana-dana donatur. Dana-dana Tidak donatur sih, terlalu diinvest ke dalam sini. terlalu licik sih ya. Ya ada masa-masa itu. Ada, tapi Jadi ada, kayak betul. itu Oh tidak. ceweknya itu milik Anda, tapi hartanya adalah milik kami semua. Itu. Naik Abang juga mobil, ada pergaulan kayak gitu? gitu. Satu teman yang bisa diandalkan secara ekonomi. Iya. Ada. Pas SMA kan? Iya. Ada. Ada. Atau pacarnya teman. Jadi Temannya gini, langsung atau pacarnya teman. Kalau SMP itu, gua kan jadi minoritas. Gue bergabung dengan si kaya. Iya. Nah kalau SMA, si kaya tuh bergabung dengan si kita yang biasa aja. Demi dapat serunya. Jujur kita Oke. suruh jemput. Mau. Nah. Oh. Itu tidak terjadi di Iya. SMP. Oke. Mau tuh yang kaya-kaya suruh jemput. Iya. Kalau itu mereka nonton Michael Jackson sendiri aja udah. Sendiri. Kayaknya udah dapat infonya aja, dapat Iya, infonya aja. iya. Kalau ini mereka jemput. Iya. Jemput dia mau. Kayak nggak enak nih. Kayak nggak enak nih menikmati fasilitasku kalau nggak ada Rico nih. Iya, dan jemput. Gofar. Gimana bro? Iya Gitu kan, udah itu udah pasti tuh. Saya penasaran jujur teman yang nonton Michael Jackson dengan lagu Heal the World gimana tuh Tuh, perasaannya? iya. Itu perasaannya gimana ya? Parah, gue gak tahu tuh. Masih kontak. Udah enggak. Yang, Teman SMP semua putus kontak? Enggak, beberapa ada. Ada, masih ada ya? Udah beberapa. yang high class. Yang high class. Nah itu kalau Valdi udah almarhum. Nah yang tadi yang punya Dingdong itu udah lost contact. Kayaknya di Instagram ada deh. Masih ada. Tapi berapa banyak teman dari yang SMP ini pindah ke SMA yang sama? Hampir 10 orang ada. 10 orang ada. Dikit ya? Cuma kan iya dikit. Kan di SMA gue kan negeri. Iya. Ada 11 kelas. Udah kemana-mana nyampur semuanya. tuh, udah nyampur. Tapi bang, balik ke sahabatannya bang yang di SMA, yang sekarang menjadi salah satu bahan pembicaraan orang banyak sejak tahun yang lalu Masa gitu. sih? Ih, om, semua orang sekarang itu patokan persahabatan zaman SMA itu Iya, dari jadi Green satu Boys sih. standar baru. Anak-anak Gen Z itu Pengen jadi kayak standar Green Boys di masa yang akan itu, depan. jadi- Saya juga itu jadi kayak mengenang-enang kembali masa-masa SMA itu karena oh iya bener Apalagi nih, kalau SMA dulu kita abang ada yang atau begini Bang gitu. Gofar upload foto jadul. Iya. Itu kita juga kayak anjing mana foto-foto. Udah Iya. kebakar. Tapi Green Boys itu kan baru nama sekarang apa udah dari nama SMA dulu? Baru sekarang. Baru sekarang. Kalau dulu Kenapa apa abang punya? Nggak ada nama kita, nggak ada. Ngumpul-ngumpul sesama teman aja gitu. Iya, nggak ada namanya dulu. Enggak, tapi bisa misalnya kayak kan ini bertiga apa ya namanya leadernya lah SMA ini ya misalnya ya di sekarang ini. Misal. Dan teman-teman lain itu jadi ikut melejit juga. Jadi orang itu menunggu tuh si ini kapan diundang. Oh, Iya kan? iya. Kemarin aku baru lihat ada siapa yang baru datang?
Apik. Apik ya? Yang rokok. Iya. Ada Mas Pram yang Mas Pram, sarung. Ya. Itu kan orang menunggu, akhirnya Iya. si legend ini datang gitu. Unlock karakter katanya. Unlock karakter. Dan kita masih punya banyak seperti itu. Banyak. Mau dibikin Green Boys 2, Green Boys 3 kan? Ini bulan puasa lagi pasti akan Banyak. Iya, Kita iya. udah siapin poster kayak di Avenger begini. Set. Teman-teman kita. SMA 5. SMA 3. SMA 3 itu 5 mulu dah. Ya, SMA 3. Tapi itu apa unique selling point si Green Boys ini ya teman-teman kita yang mungkin kurang terkenal, kita juga nggak bisa prediksi itu. Iya. Ternyata itu orang tertarik sama karakternya. diterima sama viewers gitu. Kalau yang nggak mau kasih jawaban tuh, siapa yang rambutnya agak beruban? Firdaus, gue teman sekelasnya, pelit. Iya, gitu kan. Ya, itu juga kan. Itu gurunya Bilal Indrajaya. Pelit. Coba sekarang udah baik-baik lah. Dia anak baru loh. Anak baru pinter, kelas 2. Ngontek dong gue sama dia, gue pikir kan gue anak sini. Sohib kali ya bro. Us. Lagi ulangan, us. 20. Bu, Riko bu. Waduh. Boleh juga loh. Sebelumnya tidak ada orang seperti Anda loh. Ini kita ini. Unik juga ini kawan ini. Aduh, cepu jujur. Itu tuh pada akhirnya diundang sih ini ya. Iya. Nah, itu jadi merekanya juga jadi apa ya, karakter baru Iya, gitu karakter di pertemanan baru. ini. Keren sih menurutku. Tapi emang itu diniatin dari awal untuk membuka apa ya? Ini kayak Pokemon tau gak? Kayak Kayak Pikachu Pokemon membuka kalau kartu-kartu. Enggak, kita sespontan itu sih. Tiba-tiba lucu, tiba-tiba seru. Bahkan kita nggak pernah pakai skrip. Iya. Gitu. Ya udah kan, ya udah leadnya di Gofar sama Wanco, gue mau ngikut aja, ngeramein aja. Gitu. Tapi Cuma seru banget sih. ngalir. Mau jadi umroh nggak besok? Per tadi siang kita baru upload reels. Oke. Udah tanda tangan. Oh, Bang Gofar mau? Sudah pada akhirnya? Pada akhirnya sudah akhirnya mau? Mau. Dia Oke. Pergi. Mau. Wah, saya Siapa aja yang berangkat? Siapa aja yang Kapan, berangkat Bang? ini? Habis lebaran. Wah, habis Setelah lebaran. Habis lebaran. April berarti. Maret. Kurang lebih Maret April. April. Tadi udah kita posting di reels. Seru ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau pertemanan dari SMA bisa sampai ke situ, bawa ke hal yang positif. Karena kan kemarin kita sudah ngobrol dengan beberapa teman juga, utamanya dengan sang beliau Wanco ya. Ini apa namanya, lika-likunya naik turunnya juga sampai pada titik Oh, luar sekarang biasa. itu juga luar biasa gitu. Ustaz Jojo juga udah kesini. Ustaz Jojo juga. Jadi kayak apa namanya? Ternyata persahabatan itu kadang-kadang itu benar-benar, kalau saya lihat ya, benar-benar berkaitan juga dengan kita punya jalur hidup pada akhirnya gitu. Tidak banyak, tapi tidak banyak Bang yang berjodoh dan beruntung untuk hal seperti itu. Maksudku kayak kalian bisa ada dalam satu garis takdir lagi setelah dulu sama-sama gitu kan. Terpisah tuh dengan segala macam kehidupan masing-masing, terus Bergabung Bisa lagi. bergabung lagi. bergabung kembali Karena Wancoy butuh bergabung kembali. Sebenarnya kuncinya adalah sebenarnya ya itu sih, kalau teman susah jangan dijauhin sih kalau gue. Iya. Gue kuncinya di situ, karena kita sempat Wancoy kemana atau mungkin gue nya lagi enggak ya, kita saling cari satu sama lain secara naluri gitu loh. Nah itu mungkin yang menciptakan kita sekarang sih. Kalau abang melihat apa core yang bisa bikin utamanya di Green Boys-nya sendiri itu kuat, lengket. Apa tuh satu core-nya? Karena kan kalau dari ceritanya Wanco sih, sebenarnya kalian punya pergaulan masing-masing juga dulu waktu SMA. Iya betul. Bukan 3 orang yang betul. Bukan tridiot. Iya, Bukan iya. tridiot. Tapi Tapi kalian punya iya. pergaulan masing-masing. Iya. Artinya kan sebenarnya kalau mau bilang possibility kan, mungkin abang bisa lebih dengan teman-teman basketnya, mungkin Gofar dengan teman-teman yang lain, Wanco dengan temannya. Tapi kenapa kok justru malah di detik ini tuh kalian bertiga? Iya. Core-nya apa bang? Kalau gue pribadi itu apa namanya nggak pernah sekelas sama Gofar sama Wancoy, tapi berbagai acara gue sama Gofar tuh jadi ketua panitianya. Karena kita rusuh dan bisa memanage lah. Gofar tuh akademiknya oke loh. Iya, pintar ya. Pinter dia gitu. Jadi pinter dia. Jadi gue sama Gofar apa namanya sering ngurus perpisahan, prom night, sampai di level lu percaya itu tidak, gue curhat itu masalah serius sama Gofar. Padahal tidak sekelas. Enggak, maksudnya sampai detik sampai ini, detik ini. Kuliah, gue masuk fase bekerja, apa gue ibaratnya galau nih, Gofar gue telepon. Cari Gofar. Itu gue. Jadi mungkin Wanco itu selalu ada di antara itu. Jadi kita kita kayak
menongkrong di sini. Sebenarnya gue sama Gofar, si Wancoynya tuh ikut. Dan kita udah terbiasa saut-sautan tuh dari dulu. Oh ini kita bertiga tuh bisa saling secara organik tuh gitu loh. Kalau gue pribadi walaupun gue anak basket, karena gue suka lawak tipis-tipis, ya udah gue ke Gofar dan gue berguru banyak dari dia sih. Dia ngajarin gue untuk waktu ada sosial media, lo harus sesuai karakter nih. Sosmed lu basket begini. Banyak ngajarin gitu. Terus si Wancoy dari mentality apa adanya. Ternyata ngeblend gitu. Kita nggak pernah prediksi bahwa Green Boys jadi IP, terus berkembang jadi Warkopoli, nggak pernah, Mat. Itu kayak udah jalanin aja deh. Dan itu cepet banget, Bang. Alhamdulillah sih, iya sih. Alhamdulillah sih. Maksudnya kayak, kan banyak orang itu punya circle pertemanan ya. Iya. Tapi yang bisa mendeliver circle pertemanan itu menjadi sesuatu yang dinikmati semua orang, kayaknya cuma di Green Boys. Gue nggak bisa menilai deh gitu. Iya, karena kan, iya maksudnya kalau saya Ari Abdul, kita kan dari latar belakang yang berbeda. Iya. Kalau ini satu loh SMA. Apa sama teman-teman SMA apa sih? Saya masih punya geng, masih punya grup, Saya masih masih. akrab pulang lebaran apa. Cuma tapi untuk di garis hidup yang sama itu yang saya bilang tadi. Di garis hidup yang sama itu kita tuh masih akrab, silaturahminya kuat. Akrab banget, segala macam. akrab Tapi untuk berusaha ada di satu garis hidup yang sama itu, saya tidak membayangkan gitu. Karena temanku kerjanya sudah di sini, kerjanya di sini, kerjanya di sini. Jadi kayak, yuk kita ngejalanin. Misalnya saya nelpon mereka tuh, Bang. Yuk kita bikin satu project ini yuk bersama. Itu kayaknya siapa yang saya harus ajak, karena mereka pasti sudah punya kesibukannya masing-masing. Ditambah bukan orang depan layar juga rata-rata. Jadi agak susah tuh kalau kita mau menceritakan masa-masa, atau saya juga mau menceritakan masa-masa itu, anjir nggak bisa sendiri nih, harus ada orang lain gitu, harus ada mereka. Gengku itu, Bang, pelawaknya bukan saya. Di geng SMA aku, pelawaknya bukan saya. Yang kocak-kocak di saya punya grup itu banyak banget. Sama gue juga. Banyak, tukang bully, tukang apa semua. Banyak. Itu anak-anak lain gitu. Banyak. Gue juga, cuma betul di saat on cam dia grogi. Iya, bisa. Kita udah dilatih. Ya Gofar sih udah dilatih untuk freestyle ceng-cengan. Ini nyambutnya organik tuh. Iya. Nah, kalau kita kumpul tanpa kamera ada organik. Aku tuh cuma udah ketawa. Sama. Ketawa betul. saya. Kalau udah balik Betul. gitu-gitu tuh. Tapi ya itu yang bisa mendeliver itu ke semua orang ya cuma Green Boys sih, keren sih. Green Respect Boys. banget. Tepuk tangan buat Green Boy. Bang, ini Green Boy udah berapa tahun berarti? 4 tahun ya? Tahun ini masuk ke 4. Tahun keempat, 4 tahun Green Boys. Dengan sejarah pertemanannya kalian bertahun-tahun dan sampai detik ini, ada nggak perbedaan-perbedaan pandangan, idealisme, gagasan? Namanya manusia kan tetap individu yang berbeda nih. Pernah nggak ada kayak, sebenarnya sih kita kadang-kadang juga ada friksinya satu sama lain gitu? Sebenarnya itu yang kita takutin di saat Gofar ngingetin. Bisnis sama temen ini agak seram kata dia. Jadi di saat Green Boys ini kita sepakat dengan pengalamannya Bang Gofar lagi ya. Didirikan, iya. Gue juga kan pecah kongsi tuh clothing line gue. Ada tuh gitu. Jadi punya pengalaman yang jadi pembelajaran. Gofar bilang, kita nih Green Boys have fun aja ya, jangan nyari endorse apa. Kita iya kan nanti takutnya jadi kalau udah ada duit jadi gitu. Kita jalankan tuh dengan baik 1 tahun pertama, bahkan nggak mau ada duitnya. Kalau tidak salah kita menolak tawaran talk show saat itu. Udah nanti dulu deh, ya sampai 30 episode apa ya. Tapi Wancoy kan, boleh kali dul. Beliau lagi. Boleh kali dul, katanya gitu. Cocok nih ya. Sehingga, menjawab itu, ya kita kan ada demand, alhamdulillah. Akhirnya, ya udah mulai ada, kita kalau ada apa-apa langsung ngomong ya. Ada, cuma langsung clear di tempat. Oke. Ada. Langsung clear di tempat, karena kita udah tahu harus bagaimana. Belajar dari kemarin, tapi ada. Tapi itu menguji banget. Tapi pasti menguji banget kan persahabatan tuh bahwa lu kadang-kadang kan bukan nggak mau ngomong, tapi lu seterbuka apa nih berani ngomongnya ke saya ini sebesar sejauh mana? Karena kadang-kadang menurutku bukan masalah apa yang diomongin, tapi apa yang nggak diomongin tuh yang lebih bahaya. Lebih menurutku lebih bahaya nggak diomongin. Mau misalnya katakanlah Mamat, dia kesel ternyata sama saya punya kelakuan, tapi kalau dia hargai saya sih, saya justru lebih butuh dia ngasih tahu nggak sih? Daripada dia simpan. Anda itu memang bang. Bukan begitu? Tunggu habis on scan aja. Aku bilang begitu, saya nggak tahu. Lah masa begitu tadi? Ya cuma di kita tuh aman, cuma yang orang yang satu itu. Iya. Kalau kami berdua ini cukup aman. Solid banget. Makanya kalau abang lihat, kalau dia tuh podcast dia cuma ajak saya loh. Kalau itu mah
Kan ada satu orang di antara kami ini. Fitnah. Abang tahu kan? Iya pecah tuh udah. Mulutnya neraka banget. Profilnya dia kayak yang paling alim. Ternyata. Hei. Ngeri. Kacau. Makanya kita kadang-kadang pecahnya itu cuma karena ini. Dia bang, suruh anak Makassar bikin logo buat Bang Ari. Dia tidak bayar bang. Bab. Dia tidak bayar. Abdul Arsyad tahu kan? Tahu ya. Itu bahaya banget. Bahaya, Jangan Bang. Jangan. terpengaruh sama citranya dia. Iya, jangan. Dekat juga Mari Brata kan? Dekat juga. Suka. Iya, Tektokan juga iya, mau berbuat. iya. Jangan. Serem itu. Jangan. Saya tuh sudah ingatkan Arif Brata, jangan terlalu dekat-dekat sama orang. Iya, makanya kita bahkan sampai bikin ini bang. Ini untuk mengenang dia nih. Fitnah akhir zaman. Fitnah. Ini collab sama Zara kan? Hah? Tiba-tiba banget. Kita bikin brand Bang, sendiri maksudnya, bang. ekspektasi abang boleh agak pelan dulu. Kita bikin brand sendiri nih, Merdeka. Sudah bikin. Oh ini penguasanya dia ceritanya. Dia ini fitnah akhir zamannya. Dia mau fitnah sehingga saya punya karakter jadi begini. Bisnis senjata Dia di jadi seluruh dukun-dukunan karena mulut orang satu ini. Iya. Pemabuk apa semua kan karena dia. Dia sekarang agak susah keluar negeri. Bisnis senjatanya di seluruh dunia soalnya. Mamat Gun Shop itu. Gara-gara Wawancara imigrasi jujur sulit. Apalagi Piala Dunia kan. Mau lihat CR terakhir kali nih kan. Saya ragu-ragu nih dapat apa enggak nih Amerika. Oh, abang Juventini juga? Ronaldo. Ronaldo. Oh, tapi berarti bukan klub. Madrid. Oh, Oke. Bukan Al Nassr ya? Dan tapi gue apapun Dimanapun dia. gue di perkita syuting minggu depan nonton Al Nassr. Minggu depan. Ke Arab. Ke Riyadh. Gue Ustadz Jojo sama Martinez anak angkat Ronaldo itu. Oh. Menonton Iya. kakak Ronaldo main. Iya. Tanggal berapa bang? Berangkat tanggal 13, Ronaldo main tanggal 17. Secinta itu abang sama Ronaldo nih? Iya, oke. Cukup lah. Sebelum pensiun bener. Iya. Maksudnya gue mau lihat one last dance dia lah. Kalau ke Amerika mungkin terlalu jauh. Kalau di basket abang siapa? Gue the GOAT, gue Michael Jordan sih tetap. Yang sekarang Steph Curry. Oke, Kuri. Tahu tidak? Kuri. Curi tahu. Ini baju basket aja masih ada bekas lipetan berarti sering dipakai. Jarang. Dari lemari jarang dipakai. Apa? Magic Johnson. Tua. Itu tuh. Tapi pernah ke Indonesia dia. Iya, Magic Johnson. Yang bawa Aris Darsono. Iya, Magic Johnson the best. Apa? Coba lagi shoot tadi. Coba. Saya izin latihan sama abang nanti ya. Boleh dong. Nanti kita ajak Pian juga. Oh, Pian juga. Kita ajak Pian. Tapi lebih ke gerhana tadi sih begini. Gak apa-apa. Agak beda. Bang Riko, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kita nanti juga main-main ke itu Wakapoli. Iya main dong. Kita mencoba avocado worm. Avocado worm. Itu dengan lawan coy. Worm Cilembu. Oke baik. Ustadz Jojo kan ada menu Cilembu worm. Nanti kita akan collab. Akan collab. Kapan buka di Depok? Ada di list kita. Kita Pelan-pelan aja. Yang penting kita nginvest nggak masuk ke mereka? Bisa Yang sini, yang Depok aja kita kuasai kan daerah kita. loh, kita di timur. Jangan ngaku-ngaku deh di sini. Rawa. Terima kasih abangku. Hormat. Kita tunggu sekali kiprahnya Green Boys juga. Dapatkan merchandise dari Kax Production, ada di Tokped, ada Shopee juga, di TikTok Shop Kax Production, ada juga di Instagram Merdekax. Karena kita perlu merdeka dalam pikiran, Merdekax dalam penampilan. Betul sekali, setuju. Bercanda kita merdeka semuanya. Apa sih? Oke, konten kita di-share juga ya, di komen-komen juga, di like juga. Kos banget deh. Apa ini? Mari kemari. Mari ke Mantap.